Pemirsa, rangkaian aksi teror KKB seakan tidak pernah padam meski berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Apakah pendekatan kesejahteraan masih belum optimal sehingga efektivitasnya belum terlihat atau pendekatan keamanan yang harus diutamakan? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli kantor staf Presiden Theo Fransus Litai, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, dan juga analis militer Prof. Muradi. Selamat malam Prof. Muradi, Bang Usman, Pak Theo. Malam Mbak. Malam Mbak Sylvia. Mas Usman, Bang Theo. Pak Theo, tentunya kita berangkat dari peristiwa yang sampai saat ini belum disimpulkan ya, apakah penyanderaan atau hilang belum disimpulkan. Tapi kalau kita tarik ke hal yang lebih besar, sebetulnya rangkaian aksi teror KKB ini apakah karena pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum optimal? Saya kira kalau dikaitkan dengan pendekatan kesejahteraan, saat ini terjadi peningkatan aktivitas, kegiatan dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, termasuk di Kabupaten Duga. Jadi kalau kita lihat dari segi alokasi anggarannya saat ini untuk alokasi dana otsus itu tahun 2021 ada sekitar 67 miliar, sekarang sudah mencapai 160 miliar dan bahkan ada juga dana tambahan yang lain. Jadi kalau untuk kebutuhan di wilayah Kabupaten Duga sebenarnya menurut kami cukup optimal. Oke, tapi apakah distribusinya, pemanfaatannya itu sampai menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk KKB? Ada yang unik dari peristiwa ini sebenarnya Mbak Sylvia, karena kalau dilihat angkutan pesawat terbang Susi Air ini bagian dari angkutan bersubsidi. Jadi memang diberikan dukungan angkutan untuk masyarakat bisa melakukan akses ke wilayah lain. Kemudian itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan peristiwa yang terhadap 15 orang tenaga kerja itu mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan puskesmas di kampung Paro ini. Jadi memang pada dasarnya ini bagian dari kegiatan-kegiatan untuk optimalisasi pembangunan, percepatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Duga. Dan pemerintah kabupaten dan masyarakat di sekitar itu merasa sangat terbantu sebenarnya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Baik. Pak Theo, saya bergeser dulu ya ke Prof. Muradi. Kalau Prof. Muradi melihatnya, kalau memang pembangunan seperti yang tadi disampaikan Pak Theo sudah banyak digencarkan di Papua sampai juga ke Duga, lantas apa yang membuat KKB ini terus berulah di Papua? Kita mundur di 2019-2020 Mbak Sylvie. Jadi memang dulu di tahun itu sebenarnya konsolidasi KKB sudah sangat lemah ya. Salah satu yang kemudian indikasinya adalah beberapa pos operasi militer mereka diambil alih oleh aparat keamanan kita. Tapi ada perubahan sebenarnya dalam konteks penekanan. Jadi kalau tegas itu kan bukan berarti keras ya. Jadi memang dalam beberapa kasus misalnya yang terjadi justru kitanya justru agak melunak. Melunak begini. Ketika mereka sudah dalam posisi tidak terkonsolidasi, harusnya kan kemudian melakukan lokalisir ya. Itu yang kemudian saya kira mungkin karena problem COVID ya, jadi kemudian kita tidak terlalu fokus di sana. Setelah itu kemudian terjadi proses konsolidasi ketika misalnya Pak Andika waktu pertama kali jadi Panglima, bulan-bulan pertama kalau tidak salah sekitar Januari atau Februari mengungkapkan akan ada perubahan pendekatan. Nah sampai hari ini yang saya kira perlu juga kita cermati itu tidak kelihatan. Justru kekuatan di militer kita kan ada 3 tuh ya. Pertama itu ada di konteks kekuatan teritorial. Yang kedua adalah intelijen, dan yang ketiga adalah soal infiltrasi ya. Dalam arti misalnya
pendekatan kemudian masuk ke dalam orang-orang yang ada yang menjadi bagian dari atau supporter dari KKB. Tiga ini tidak terlalu berjalan efektif. Kenapa indikasinya? Ada dua hal. Yang pertama, pasca Pak Andika menyampaikan itu bulan Maret 2022 itu terjadi misalnya penyerangan yang terus menerus. Mereka bahkan berani sampai ke pantai. Nah ini juga saya kira perlu menjadi perhatian serius bahwa konteksnya terjadi pelemahan dalam pendekatan yang sifatnya harusnya begitu mereka kemudian tidak terkonsolidasi, upaya untuk melakukan lokalisir dan pencegahan mereka melakukan konsolidasi itu dilakukan. Itu yang saya kira saya tidak melihat dalam satu tahun terakhir ya, yang kemudian membuat posisi kita jadi mereka jadi berani. Artinya sebetulnya ketika ada celah, ketika mereka lengah, kita justru tidak mengambil kesempatan itu ya. Nah, cuma kan mengambil kesempatan atau tidak, Prof. Muradi seringkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Nanti saya ingin tanya ini kepada Bang Usman, karena isu pelanggaran HAM itu kerap membayang-bayangi aparat kita dalam melakukan tindakan yang lebih keras, represif terhadap KKB. Padahal di sisi lain korban dari sipil juga berjatuhan. Jadi bagaimana menempatkan isu HAM dalam konteks Papua? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Bang Usman, tadi pertanyaannya sebelum jeda adalah bagaimana menempatkan isu HAM secara tepat dalam upaya atau dalam konteks pemberantasan KKB di Papua. Ya, pertama tentu hak asasi manusia dalam pengertian keadilan politik ya. Mereka ingin ada penghormatan atas martabat manusia. Jadi bukan hanya keadilan dalam pengertian ekonomi, dan saya kira itu yang sekarang ini timpang. Tadi Pak Theo sudah menjelaskan bahwa pemerintah menilai ada semacam efisiensi dan akuntabilitas dana pembangunan di Papua. Tapi bagi orang Papua itu masalahnya bukan sekedar efisiensi anggaran atau akuntabilitas anggaran, tapi perlindungan hak asasi manusianya tidak ada, penegakan hukumnya tidak ada. Banyak orang Papua menjadi korban kekerasan, korban pembunuhan di luar hukum, yang hingga hari ini tidak mendapatkan keadilan. Atau misalnya dari beberapa pemimpin berpengaruh di Papua, kalau kita baca risetnya IPAC, itu mereka menganggap bahwa kebijakan pemerintah yang terbaru, misalnya dalam konteks revisi Undang-Undang Otsus itu justru menganggap Papua tidak lagi dianggap penting untuk memiliki kontrol fiskal anggaran. Demikian pula dalam konteks kontrol penyelenggaraan pemerintahan. Jadi beberapa hal ini dianggap justru berpotensi memperparah konflik gitu. Nah yang kedua yang juga sangat penting dalam konteks KKB, sebenarnya KKB itu tidak dikenal di Papua. Karena tidak ada organisasi di Papua yang bernama kelompok kriminal bersenjata. Ini istilah saja yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebut atau memberi nama terhadap kelompok yang menggunakan tindakan kriminal dengan senjata. Persis seperti di era Orde Baru menggunakan istilah gerakan pengacau keamanan. Tapi kalau memang mau dianggap tindakan kriminal, maka pendekatannya adalah pendekatan hukum, bukan pendekatan keamanan. Pendekatan hukum dengan kata lain, peran kepolisian mesti di depan, bukan pendekatan keamanan berbasis operasi militer misalnya. Nah sekarang dengan kasus Sandra ini, saya ingin dengar juga dari pemerintah, gitu. Karena beberapa hari terakhir saya dengar ada rapat di lintas kelembagaan keamanan, TNI, Polri, BIN, dan tampaknya ada kecenderungan untuk memilih pendekatan keamanan dalam rangka pembebasan. Saya menghormati keputusan itu, tetapi saya kira dalam konteks penyanderaan kita harus benar-benar hati-hati. Karena itu bisa berakibat fatal, baik itu luka maupun kematian pada orang yang disandera. Tapi tentu saya juga meminta kepada pihak para penyandera, siapapun mereka, entah TPNPB, entah kelompok Egyanus Koge atau siapapun, saya mohon tuan-tuan tolong bebaskan. Karena di dalam konteks hukum internasional humaniter, dalam konteks konflik bersenjata internasional, ini adalah grave breaches of international law. Pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Dalam konteks konflik bersenjata non-internasional, ini bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Jadi kalau misalnya penyanderaan itu dianggap atau dibayangkan akan menarik perhatian internasional, maka yang terjadi justru sebaliknya. Perhatian internasional bukan dalam kerangka yang positif, mendukung, tapi justru sangat negatif. Jadi karena itu saya himbau sekali lagi
agar sandera tersebut dibebaskan segera dalam keadaan selamat dan sehat. Pak Theo, jawaban Anda atas pernyataan Bang Usman? Kalau kita lihat pada konteks wilayah ya, Mbak Sylvia, untuk lokasi di mana terjadinya kasus ini, di situ bukan wilayah operasi militer, bahkan tidak terdapat pos polisi dan pos TNI di wilayah itu. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan oleh Prof. Muradi bahwa ada semacam lowong di itu, memang di wilayah itu tidak ada. Oleh karena itu memang ini merupakan satu peristiwa di mana wilayah yang sepenuhnya diisi dengan kegiatan sipil, orang sipil, tetapi kemudian terjadi peristiwa kekerasan semacam ini. Ada satu perspektif yang lain melihat bahwa ada kemungkinan ada kelompok yang merasa bahwa bila dilakukan pembangunan kesejahteraan, maka kemudian itu mengurangi pengaruhnya secara politik kepada masyarakat. Oleh karena itu ada kelompok yang tidak menerima dan kemudian melakukan aksi semacam ini. Jadi di wilayah ini memang bukan merupakan wilayah operasi. Oleh karena itu, dalam pendekatan yang diambil untuk menangani persoalan yang terjadi, khususnya untuk penyanderaan dan yang sedang berlangsung, itu tentunya akan dilakukan pendekatan-pendekatan kepada berbagai kelompok yang ada. Pendekatan apa spesifiknya, Pak Theo? Pendekatan keamanankah atau bagaimana? Ada dua, Mbak Sylvie. Kita nggak bisa bicara mengenai ini terlalu terbuka pada saat ini di sini. Tetapi ada komunikasi yang dibangun dengan para tokoh di akar rumput. Kemudian juga tentu terkait dengan pelanggaran hukum, mestinya ada tindakan penegakan hukum. Jadi kita harus tetap tempatkan dia dalam konstelasi sistem hukum berlaku, sambil proses komunikasi sosial itu diperkuat juga di masyarakat. Jadi strategi spesifiknya tidak bisa diberitahu di sini, tapi tadi sudah disampaikan ya, komunikasi sudah dijalin dan juga penegakan hukum juga akan dilakukan. Terakhir, Prof. Muradi, saya ingin tahu, tadi ada sempat mengatakan bahwa pendekatan keamanan. Nah, tadi menimbang apa yang juga disampaikan oleh Bang Usman bahwa harus hati-hati. Kalau ini KKB, kelompok kriminal, maka harusnya penegakan hukum, bukan pendekatan keamanan ala militer. Jadi bagaimana kita harus melihat mana yang terbaik untuk mengatasi ini? Ya, kalau melihat polanya kan sebenarnya yang di depan memang polisi, Mas Silvi. Jadi memang polanya polisi, kemudian baru di belakangnya ada teman-teman tentara ya. Jadi memang itu kan SOP yang memang terbiasa dilakukan oleh negara dengan karakteristik yang tadi Bang Usman sampaikan bahwa kenapa namanya KKB, karena memang ini bagian dari upaya penegakan hukum. Kalau kemudian pendekatan separatisme, mungkin pendekatan juga pasti berbeda. Jadi kalaupun dikatakan bahwa penegak hukum memang didahulukan penegak hukum, tapi memang di lapangan kan itu kan terjadi dinamika ya. Makanya tadi yang saya menyampaikan Bang Theo tadi, sebenarnya saya ingin mengatakan begini, proses mereka tercerah berai itu di 2019-2020 sebenarnya kan itu peluang buat teman-teman polisi dan tentara untuk kemudian melokalisir mereka supaya tidak menjadi kuat gitu. Tapi perubahan ini yang saya kira menjadi tidak fokus ketika dilakukan upaya rencana perubahan pendekatan dan sebagainya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih atas pendapat dan analisanya Prof. Muradi, Pak Theo, dan juga Bang Usman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.